Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Jalla Jalaluh, yang kalau bukan karena nikmat, taufik serta hidayah darinya Jalla Jalaluh, niscaya tidak ada satupun dari kita yang bisa mengamalkan kebaikan barang sedikit. Dan juga salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau dan juga para sahabat beliau tanpa terkecuali, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Para hadirin dan hadirat yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, di malam hari yang berbahagia ini, di hari Selasa, tanggal 3 Zulhijjah ya. 3 apa 2? 3 Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk kembali membahas buku karya Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah yang berjudul Bahjah Qulubil Abrar, dan kita sampai ke halaman ke-33 pada hadis yang ke-11 tentang keutamaan memahami agama. Di sini beliau rahimahullahu taala berkata, An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkannya, menjadikannya paham dalam perkara din, dalam perkara agamanya. Hadis muttafaqun alaih. Para hadirin yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, secara umum hadis ini membahas tentang keutamaan memahami agama. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhumah. Dan Muawiyah, sekilas tentang beliau salah satu di antara sahabat Nabi yang banyak dizalimi oleh lisan-lisan orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sesat serta menyesatkan. Beliau seringkali dituduh sebagai seorang yang rakus, seorang yang licik, seorang yang berkhianat kepada khilafah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Padahal beliau radhiyallahu anhu, Muawiyah ibn Abi Sufyan, perlu kita ketahui beliau adalah salah satu di antara katabatul wahyi, salah satu di antara penulis wahyunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah satu di antara penulis risalah-risalah surat-suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin memilih seorang yang khianat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memilih Muawiyah ibn Abi Sufyan sebagai penulis wahyu, penulis Al-Qur'an, maka itu menunjukkan tazkiyah, menunjukkan rekomendasi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika kita melihat khilafah sepeninggal Rasulullah, sepeninggal Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab menjadikan Muawiyah bin Abi Sufyan ini sebagai amir, sebagai gubernur salah satu dari wilayahnya. Dan juga Utsman bin Affan pun menjadikan beliau, mempercayakan beliau jabatan al-amir kepada Muawiyah bin Abi Sufyan selama 12 tahun lamanya. Maka mustahil
sulit dipercaya kalau seandainya Muawiyah ini seorang yang muttaham, seorang yang tertuduh dalam agamanya, dipercayai sampai masa waktu, rentang waktu yang sangat lama, 12 tahun lamanya oleh Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka ridwanullah alaihim, para sahabat itu orang-orang yang mengenal dekat Muawiyah dari sejak masa jahiliyah sampai masa keislamannya. Namun kemudian orang-orang belakangan, orang-orang yang tidak pernah sezaman dengan Muawiyah, orang-orang yang tidak pernah mengenal dekat Muawiyah, yang hanya kenal beliau dari kisah-kisah yang sebagiannya palsu, sebagiannya dusta, sebagiannya dhaif, lalu kemudian berkata-kata buruk tentang Muawiyah ibn Abi Sufyan. Kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela satu pun dari sahabat-sahabatku, kata Nabi SAW. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan, dan inilah keyakinan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kata penulis rahimahullah, hadis ini termasuk yang menerangkan keutamaan ilmu yang paling agung. Hadis yang paling agung dalam menerangkan keutamaan ilmu, keutamaan talabil ilmi, keutamaan belajar, keutamaan ngaji. Kata beliau, dijelaskan di dalamnya bahwa ilmu yang bermanfaat merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba dan bahwasanya Allah menginginkan kebaikan untuknya. Dan ini diantara tanda kebaikan yang ada pada diri seorang hamba adalah bagaimana ilmu agama ada pada dirinya. Ini secara langsung hadis ini menunjukkan kepada kita nilai kebaikan yang ada dalam diri seorang muslim. Apa petunjuknya? Pemahamannya terhadap ilmu yang bermanfaat. Apa maksud ilmu yang bermanfaat di sini? Ilmu agama. Dan Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullah wa ra'ah, pernah dengar? Syekh Ibrahim, semoga Allah perjumpakan kita kembali dengan beliau di Solo sini dan juga di surga kelak insyaallah taala. Lama kita enggak berjumpa ya, 3 tahun. Qadarullah ma syaa fa'al. Beliau mengatakan, Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili hafizahullah mengatakan, mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik dari hadis ini berkata, man yuridillahu bi khairan. Apa artinya? Siapa yang Allah inginkan ada kebaikan dalam dirinya, yufaqihu fiddin. Apa artinya? Allah akan jadikan dia faqih, Allah akan jadikan dia paham tentang din, tentang agamanya. Apa pemahaman terbaliknya? Man lam yuridillahu bi khairan, siapa yang Allah tidak inginkan ada pada dirinya kebaikan, apa jadinya? Lam yufaqihu fiddin, maka Allah tidak akan jadikan dia paham tentang urusan agamanya. Allah akan biarkan saja dia tersesat dalam agamanya. Dan tanpa perlu menuding orang lain, kita lihat cerminan diri kita, bagaimana nilai kebaikan yang dimaksud dalam hadis ini itu ada pada diri kita. Yang sebagian di antara kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di luar ilmu agama yang terkadang baik, ya, kegiatan bisnis, keluarga, olahraga, hobi dan lain-lain sebagainya. Dan sebagian di antara kita bahkan unggul dalam dunia. Ada yang ahli, ada yang doktor, ada yang doktor, ada yang ahli otomotif, ada yang ahli bisnis, usaha, ada yang ahli macam-macam olahraga, kecuali hanya satu. Ada yang ahli ekonomi, kecuali hanya satu. Semua dia kuasai kecuali hanya satu, yaitu ilmu agama. Perhatikan baik-baik firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 7, kata Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dalam surat Ar-Rum ayat ke-7, kata Allah, orang-orang kafir itu mengetahui segala perkara kehidupan dunia. Orang-orang kafir itu mengetahui detail kehidupan dunia.
Namun ketika mereka berkata tentang akhirat, ditanya tentang kehidupan akhirat, tentang din, tentang agamanya, hum ghafilun. Mereka lalai, mereka acuh dan mereka tidak peduli. Dan Hasan Al-Basri rahimahullah menafsirkan ayat ini, kata beliau, ada orang-orang kafir yang ketika ingin mengetahui berat timbangan dinar dan dirham, dia tidak perlu timbangan. Dia hanya perlu meletakkan 2 koin atau 1 koin dinar dan dirham, kemudian dia bolak-balikkan di antara jari jemarinya. Dia sudah tahu beratnya berapa. Ya mungkin kalau di kita diangkat-angkat seperti ini dia sudah tahu beratnya. Kalau orang sudah ahli, dia sudah tunjuk saja dia tahu beratnya. Berapa beratnya kambing misalkan, berapa beratnya sapi, dia sudah tahu beratnya. Berapa beratnya beras misalkan, dia sudah tahu. Mobil masuk, apa rusaknya dia sudah tahu dari suara mesinnya. Dia mengetahui dengan detail. Tapi ketika ditanya tentang masalah wudu, ketika ditanya tentang masalah sholat, ditanya tentang apa rukun sholat, apa wajib dalam sholat, apa yang sunnah di dalam sholat, dia tidak tahu. Allahu a'lam. Dia tidak tahu sama sekali. Ketika ditanya tentang ya segala yang berhubungan dengan ilmu agamanya, dia tidak tahu. Tentang puasa, tentang zakat, tentang hal-hal yang wajib untuk dia pelajari, dia tidak tahu. Dan ini juga teruntuk kepada ikhwan yang rajin ngaji, demikian pula panitia kajian. Maka jangan merasa ilmu agama kita sudah cukup hanya dengan sekedar hadir, hanya dengan sekedar hadir. Mungkin tidak ada absensi ya, cuman hadirnya kita di sini kelihatan sama ikhwah yang lain. Ini bukan talabul ilmi, ini masih muqaddimah talabil ilmi. Kebanyakan di antara kita yang rutin ngaji, berapa banyak ilmu yang bertambah? Berapa banyak pemahaman agama yang bertambah dalam diri? Ia rajin ngaji, setiap minggu, setiap pertemuan hadir. Tapi ketika ditanya tentang fiqih fiddin, pemahaman dalam agamanya, ditanya ulang tentang usulul thalathah. Ma usulul thalathah? Apa usul yang 3? Pokok landasan akidah yang ketiga dia lupa. Apa pembatal-pembatal keislaman yang 10 dia lupa. Hadis kesekian dari Arba'in Nawawiyah sebutkan maknanya dia lupa. Apa sebab? Apa sebabnya? Ada standar ganda. Dalam ilmu dunia, dalam keduniaan, kita harus melakukan segala sesuatunya dengan apa bahasa orang Mesir, mi'ah fil mi'ah. Mi'ah fil mi'ah itu harus 100%. Tidak boleh gagal, tidak boleh salah. Bahkan kita rela menghabiskan uang kita untuk menyekolahkan anak kita di universitas yang mahal berkaitan dengan ilmu dunia. Namun ketika bicara tentang ilmu agama, standarnya berubah. Berubah 180 derajat, bukan cuma 180 derajat, berapa? 360 derajat. Nyewakan bayar guru ngaji untuk anaknya sudah minta diskon, bayarnya pun telat. Bayarnya pun telat. Nah, ini kenyataan yang kita sampaikan. Bayarnya pun sudah ditunda, minta korting pula. Ketika berbicara tentang ilmu agama, harganya bisa dinego. Kalau perlu paketnya yang paket gratisan. Cari TPA yang jauh sana. Kenapa? Gratis, gak bayar. Padahal sebulan cuman bayar berapa paling? TPA berapa paling? 100.000? Enggak. Berapa paling? 50.000 paling. Allahumma musta'an. Nah ini kadang kita ketika berbicara tentang ilmu agama, standarnya berubah. Ketika berbicara tentang ilmu agama, dari dulu sampai sekarang, ilmu agama kita sampai tingkat mana? Atau masih stagnan? Hafalan kita misalkan dalam Al-Quran berapa? Juz amma. Nambah gak? Ya, juz amma bolak-balik di situ. Kadang hafal akhirnya, lupa awalnya. Ingat awalnya, lupa akhirnya. Bolak-balik situ-situ saja. Kenapa? Standar ganda. Dan ini yang perlu kita kritik. Untuk diri kita masing-masing. Perlu kita diri. Tidak boleh seperti itu. Bahasa kita yang penting kan ngaji. Yang penting kan sholat. Entah sholatnya benar atau enggak. Entah ngajinya benar atau enggak. Yang penting ngaji, yang penting sholat. Nah, ini standar ganda. Kita lemas sekali ketika berbicara tentang ilmu agama. Namun ketika berbicara tentang ilmu dunia kita semangatnya luar biasa. Apalagi ada yang
Ada yang hijau apa? Hijau-hijau ya. Apa hijau-hijau? Fulus merah ya. Ada yang merah-merah, ada yang hijau-hijau. Ini yang bermasalah. Maksudnya apa? Ketika kita paham hadis ini, kata Nabi SAW, Allah ketika menginginkan kebaikan, Allah akan jadikan kita faqih dalam ilmu agama. Maka ketika kita ngaji, jangan ngasal. Kalau bisa ngaji, hadir langsung kajian. Jangan tanpa alasan, tanpa ada uzur ya. Tanpa ada uzur, nyantai-nyantai di rumah sambil nonton kajian di rumah. Bisa enggak seperti itu? Kemudian ketika hadir kajian, yang penting hadir. Kan ada tuh keutamaan hadisnya. Yang penting duduk meskipun tidak niat ngaji. Dia dapat ampunan dari Allah. Pernah kita sebutkan hadisnya kan. Yang penting duduk hadir saja. Nah ini jadi masalah. Enggak, ketika dia ngaji dia harus lakukan dengan serius. Kalau perlu bawa pulpen, bawa apalagi bawa buku, dia catat sampai rumah dia murajaah. Dia murajaah sendiri atau dia murajaah bersama anaknya, bersama istrinya. Demikian caranya ilmu itu bisa menetap dalam dada kita. Kalau enggak seperti itu kita enggak bisa. Bisa enggak ilmu didapat dengan yang penting ngaji, bahasa al-muhim kalau bahasa Arab ya, yang penting ngaji. Bisa enggak? Enggak bakal bisa. Ya antum lihatlah cerminan diri kita, termasuk saya sendiri. Selama berapa tahun belakangan ini ngaji, semangatnya luar biasa, tapi mana sisa ilmunya? Ya hilang, enggak ada. Kenapa sebabnya? Standar kan ganda. Kita enggak jelas ketika berbicara tentang ilmu agama. Kalau bisa, kita ulul himmah, kita punya semangat yang membara. Kalau dalam ilmu agama, karena kita tahu ini adalah tanda kebaikan yang Allah inginkan ada dalam diri kita. Ketika berbicara tentang ilmu agama, boleh jadi kaki kita menginjak bumi, tapi keinginan kita, cita-cita kita menggapai langit. Sebagaimana perkataan orang-orang Arab, kun syaban rijuluhu fi thara wa himmatu himmatihi fi thuraya. Jadilah seorang yang kakinya boleh jadi menginjak bumi, tapi cita-citanya menggapai langit. Kalau bisa, katakan pada diri untuk setiap hari menghafal. Berapa menghafal Quran? Sehari berapa ayat? Jangan banyak, berapa? 1 ayat, kalau panjang lah ya. Kalau surat-surat juz amma, ya 1 surat. An-Nas 1 surat ya, semacam surat An-Nas. Berapa ayat itu? 4-5 ayat, 1 surat. Kalau mungkin ayatnya pendek, ya 1 ayat saja. Sehari, plus baca tafsirannya. Misalkan kalau bisa lah ya, masa enggak bisa. Sehari, konsisten setiap hari seperti itu. Apapun cuacanya, apapun kondisinya, harus berapa ayat tadi? 1 ayat, harus. Mau hujan, mau badai, mau sakaratul maut, harus 1 ayat. Baca bukunya berapa lembar 1 hari? Berapa halaman? 2 halaman. Sedikit sekali 2 halaman. 5 halaman. Setiap hari dia harus baca 5 halaman. Terus seperti itu, konsisten. Kemudian murajaahnya harus ada 3. Baca sesuatu yang baru, Al-Quran tidak boleh dilupakan. Kemudian yang ketiga, murajaah dari pelajaran yang kita dapat di kajian. Ketika baca, harus ada murajaah. 3 ini. Murajaahnya 5 menit, bacanya 5 halaman, ayatnya berapa sehari? 1 ayat. Lakukan terus-menerus secara kontinu. Itu namanya ulul himmah, itu namanya semangat yang membara luar biasa. Kenapa kita lakukan demikian? Karena ini adalah tanda kebaikan. Ini adalah tanda kebaikan. Kita seringkali memberikan uzur diri. Kita seringkali qanaah ya. Qanaah baik apa jelek? Baik apa jelek? Baik kalau dalam urusan harta, urusan rezeki, qanaah baik. Tapi ketika urusannya adalah ibadah, baik apa jelek? Ini qanaah yang madmumah, qanaah yang tercela. Salat, enggak usahlah, salat rawatib kan sudah salat wajib. Ini qanaah. Ini orangnya qani', orang yang qanaah. Ketika disuruh belajar, enggak usahlah, yang penting salat 5 waktu. Ini qanaah yang salah seperti ini. Maka ini yang perlu diperbaiki dari kita. Kata beliau, al-fiqhu fid din, pemahaman dalam perkara agama. Al-fiqhu itu artinya secara bahasa adalah faqiha yafqahu ya. Faqiha yafqahu itu artinya adalah paham.
Makanya kata kaumnya Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib, qalu, mereka berkata, ma nafqahu, ada bahasa fikih di situ. Ma nafqahu, ada faqaha. Arti katsiran mimma taqul. Kata mereka, kami tidak berfikih tentang apa yang kamu ucapkan wahai Syuaib. Syuaib mendakwahkan tauhid, tapi kaumnya menjawab, ma nafqahu, kami tidak berfikih. Apa berfikih di sini? Kami tidak paham. Dalam konteks tanda kutip, mereka mengejek Nabi Syuaib. Nabi Syuaib sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, tapi mereka mengejek. Dikira Nabi Syuaib ini sedang gila, berdakwah tidak jelas. Makanya mereka katakan ma nafqahu. Apa arti faqaha di sini? Tadi faqihah ya. Faqaha yafqahu. Mohon maaf, faqaha yafqahu. Apa arti faqaha? Paham. Paham. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, mungkin kita sering berkata kepada teman kita, fahimta. Apa arti fahimta? Paham enggak? Paham enggak? Boleh kita ganti. Faqahta. Apa arti faqahta? Paham enggak? Sama, cuman bahasanya kreasikan sedikit. Dan ini untuk menambah kekayaan kosakata dalam bahasa Arab. Itu arti fikih dalam bahasa. Makanya tadi kita katakan makna yufaqihu fiddin, Allah jadikan dia paham. Kalau makna fikih yang kita kenal apa fikih? Sebagian bilangnya pekeh ya. Orang Jawa ya, pekeh. Apa pekeh? Fikih? Fikih itu ilmu yang berhubungan dengan ibadah seseorang. Namun fikih sendiri ada dua. Selain makna fikih bahasa tadi, fikih dalam arti satu bidang ilmu agama ada dua. Yang pertama fiqhul akbar, yang kedua fiqhul asghar. Fiqhul akbar, fikih yang besar, apa maksudnya? Aqidah. Ilmu aqidah. Para ulama menamakan ilmu akidah dengan nama lain. Sebagian menamakan ilmu akidah dengan usuluddin. Sebagian menamakan ilmu akidah dengan al-fiqhul akbar. Sebagaimana kitab al-fiqhul akbar yang disandarkan kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah. Terus ada fikih kecil. Apa fikih kecil? Sebagai pembanding, fikih akbar ini sesuatu yang harus diyakini, tidak boleh ada perselisihan di dalamnya. Tapi fikih kecil, ya ranahnya masih ranah ibadah, mungkin di situ banyak sekali terdapat perselisihan. Apa fikih kecil? Fikih ibadah, fikih muamalat. Ini fikih yang kita kenal ya. Ini fikih yang kita kenal. Dan kata beliau di sini, pemahaman dalam perkara agama mencakup pemahaman dalam pokok-pokok keimanan, syariat Islam, hukum-hukumnya, serta mencakup hakikat ihsan. Iman, Islam, sama? Iman, Islam, ihsan. Atau kalau kita runtun, gimana runtutannya? Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Yang paling tinggi dia ihsan. Karena sesungguhnya agama itu mencakup tiga hal tersebut. Sebagaimana yang terkandung dalam hadis siapa? Jibril. Masih ingat kan hadis Jibril? Masih, meskipun secara makna ya, tidak masalah. Masih ingat. Hadis Jibril, yaitu ketika dia bertanya kepada Nabi, ketika dia alaihi salam, malaikat Jibril ya, bertanya kepada Nabi SAW tentang iman, Islam dan ihsan. Maka Nabi memberikan jawaban berupa definisi dari masing-masingnya. Lalu beliau SAW menafsirkan iman dengan pokok-pokok keimanan yang 6. Kata malaikat Jibril kepada Nabi, fa akhbirni anil iman. Sebelumnya bertanya tentang Islam. Apa Islamnya? Nabi menjawab, antashhada alla ilaha illallah. Terus apa? Wa antuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait. Kemudian rukun iman. Fa akhbirni anil iman. Apa iman? An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa an tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang 6. Lalu kemudian beliau ditanya tentang ihsan. Apa ihsan?
Maka beliau di sini mengutip hadisnya, kata beliau ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Apa artinya? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kita nggak bisa ngelihat Allah secara langsung. Kata Nabi SAW, lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan pernah bisa melihat Allah sampai kapan? Sampai kita mati dulu. Sampai kita meninggal, baru kemudian di akhirat kelak, di surga kelak. Ya, semoga Allah berikan kepada kita rahmat memandang kepada wajah Allah yang agung Jalla Jalaluh. Gak bisa kita melihat Allah di dunia, namun kita bisa merasakan itu. Kita bisa merasakan itu. Kata Nabi, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan ini ajaran Nabi SAW. Nabi SAW mengajarkan kita untuk belajar merasakan Allah, melihat Allah. Meskipun tidak bisa secara mata, tapi secara hati. Nabi SAW ajarkan itu. Kata Nabi SAW dalam satu hadis tentang salat, ya. Kata Nabi, "Idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibala wajhi." Kalau kita lagi salat, jangan meludah ke arah hadapannya. Karena pada saat itu ada di arah kiblat ada seorang yang ada bekas ludahan, maka Nabi membersihkan dengan kainnya. Lalu kemudian Nabi mencontohkan kepada para sahabat, minimal ketika kita ingin meludah ke sebelah kiri atau meludah di bajunya. Nabi meludah ke baju beliau, di ujung baju beliau, selendang beliau, Nabi ludah, lalu kemudian beliau simpan. Maka ini cara seorang ketika ingin meludah. Jijik enggak? Jijik enggak? Standarisasi jijiknya kita harus diikuti dengan jijiknya Nabi SAW. Itu tidak menjijikkan. Kalau kita punya tisu, buang di tisu. Ketika kita buang dahak misalkan, kita buang di tisu, simpan di kantong. Itu lebih aslam, lebih selamat daripada harus meludah sembarangan. Kata Nabi SAW, fa innallaha qibala wajhi. Allah itu ada di hadapan wajahnya. Kelihatan enggak? Ya enggak kelihatan secara mata. Cuman kita disuruh untuk belajar melihat Allah secara hati kita. Dan inilah tahapan ihsan. Sulit enggak? Sulit. Maka ini tingkatan yang paling tinggi dalam beragama, yaitu ihsan. Ketika kita Allahu Akbar, kita sudah merasakan kehadiran Allah. Bukan hanya merasakan kehadiran, seakan-akan kita melihat Allah. Bahkan kata Nabi SAW, wa innallaha amarakum bis shalah. Allah perintahkan kalian untuk salat. Kalau kalian salat, maka jangan berpaling. Jangan berpaling noleh kanan, noleh kiri, terutama orang-orang tua kita yang biasanya sudah usia senja, ya. Kadang kalau kita perhatikan, kadang salat mereka masih banyak salahnya. Maka kita sebagai anak harus mengajarkan, kadang menoleh tanpa ada sebab. Menoleh kanan, apalagi ada orang buka pintu menoleh kadang. Nah, ini perlu kita kasih tahu. Kalau menoleh dalam sholat itu adalah rampasan, curian dari maling. Malingnya siapa? Setan. Kata Nabi SAW, fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi abdihi. Allah itu sedang menghadapkan wajahnya ke hadapan wajah hambanya. Ini ajaran Nabi SAW untuk ihsan dalam beribadah, terutama dalam sholat. Ketika ngaji juga kata Nabi, innakum munaji rabbakum. Ketika kita ngaji, maka kita sedang bermunajat dengan Allah. Seakan-akan kita memandang Allah, berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau tidak melihat Allah, kalau seandainya kita tidak mencapai tahap ihsan yang paling tinggi ini, maka setidaknya kita bisa mencapai tahap ihsan yang kedua. Apa yang kedua? Fa illam takun tara, kalau engkau masih tidak sanggup melihat Allah, fa innahu yarak, setidaknya sadarlah Allah senantiasa mengawasimu, dan pasti Allah melihat. Merasakan kehadiran Allah, ini yang dimaksud dengan ihsan tingkat yang kedua. Maka ini 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Sebagaimana dalam hadis Jibril, ketika Jibril sudah selesai bertanya diantaranya tentang 3 hal ini, lalu Jibril berpaling. Maka kemudian kata Nabi SAW,
siapa itu? Kepada Umar bin Khattab, kalian kenal nggak siapa orang yang bertanya tadi? Manis sa'il? Maka kata Umar, Allahu wa rasuluhu alam. Maka kata Nabi, fa innahu Jibril. Dia adalah Jibril yang datang mengajar, ya, bertanya kepada kalian, mengajarkan kalian umura dinikum, perkara din. Maka ini yang dimaksud oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, menghubungkan hadis Jibril dengan hadis yang kita bahas sekarang, hadis 11. Apa kata Nabi? Yufaqihu fit din. Apa maksud din di sini? Yang paling utama adalah 3. Apa? Islam, iman, puncaknya adalah ihsan. Nah, ini harus kita jadikan perhatian. Kata beliau, termasuk juga dalam makna hadis ini adalah memahami urusan akidah, atau yang kita sebut tadi dengan nama al-fiqhul akbar, fikih yang besar, mengetahui jalan yang ditempuh oleh salaf dalam bab akidah, melaksanakannya secara apa maksud salaf di sini? Ulama-ulama masa lalu, ya, terdahulu, karena ilmu mereka jauh mengungguli ilmu kita. Dan kita salafi bukan berarti kita sok, ya, bukan berarti kita merasa sombong, merasa mengkapling surga. Insya Allah di antara kita tidak ada yang seperti itu. Cuman ini doa, ini optimisme kita. Kita tafaul kita, optimisme kita bisa mengikuti jejak salaf. Makanya kita nisbahkan diri kita dengan salaf. Maksudnya salaf adalah generasi terdahulu dan imam mereka adalah para sahabat. Salaf yang paling utama adalah para sahabat, lalu kemudian tabi'in, lalu kemudian tabi'in. Melaksanakannya secara lahir dan batin. Akidah bukan hanya sekedar diyakini, namun juga dijadikan prinsip dalam hidupnya, dipraktekkan dalam kehidupannya, serta mengetahui jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang menyimpang, beserta penjelasan tentang penyimpangannya terhadap Alkitab dan As-Sunnah. Maka ketika kita belajar tentang akidah pun harus 2 sisi. Yang pertama sisi baiknya dan sisi buruknya. Apa sisi baiknya? Kita pelajari tauhid dan kebalikannya. Apa kebalikannya? Syirik. Karena cahaya itu akan semakin nampak indah ketika kita mengetahui gelap. Para sahabat ilmu mereka sempurna. Kenapa sempurna? Mereka lulus 2 zaman sekaligus. Zaman jahiliyah, zaman gelap, dan zaman terang. Makanya ilmu mereka sempurna luar biasa. Kalau kita mungkin belum sempurna. Karena kita lahir dalam kondisi Islam. Maka kita perlu pelajari tauhid beserta ilmu tentang syirik. Kita pelajari yang sunnah, pelajari tentang yang bid'ah. Dengan begitu ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat insya Allah. Demikian pula memahami ilmu fikih. Kalau tadi akidah al-fiqhul akbar, fikih besar, sekarang fikih yang kecil. Bukan memandang remeh fikih ini fikih penting. Cuma untuk membedakan antara keduanya. Ilmu fikih, maksudnya fikih di sini fikih yang kita kenal, ya. Pokok-pokok dan cabang-cabangnya, hukum-hukum ibadah dan muamalah. Ibadah hubungan kita dengan Allah, muamalah hubungan kita dengan makhluk. Tentang jinayat, hukum-hukum pidana dan selainnya. Termasuk juga dalam hal ini adalah memahami hakikat-hakikat iman, mengetahui jalan dan aturan menuju Allah yang sesuai dengan syariat yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah. Demikian juga mempelajari seluruh penunjang. Dan ini hukumnya atau yang kita kenal dengan ilmu alat. Apa ilmu alat? Contohnya ilmu hadis, bahasa Arab. Kemudian ilmu usul fikih. Ada fikih, ada ilmu usul fikih. Kemudian ada ilmu apa lagi? Ilmu tafsir. Kemudian ada nahwu, saraf, balaghah. Apa hukum yang pelajari ini semua? Wajib. Sebagaimana kaidah yang mengatakan ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jalan menuju sesuatu yang wajib maka dia adalah wajib. Di rumah enggak ada air, wudu adalah apa hukumnya? Bukan sekedar wajib. Apa hukumnya? Syarat atau rukun? Syarat, ya. Syarat. Syarat itu di luar ibadah. Syarat. Maka di rumah nggak ada air, maka beli airnya apa hukumnya? Wajib. Masa beli air wajib? Ya iya wajib.
Karena jalan menuju wajib adalah wajib. Belajar wajib. Naik motornya wajib juga. Maka ini maksud dari kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jalan menuju sesuatu yang wajib maka hukumnya adalah wajib. Demikian pula mempelajari ilmu bahasa Arab yang bagi sebagian besar di antara kita repot ya, repot. Tapi kalau kita tahu hukumnya wajib, maka setiap repotnya, setiap mumetnya, setiap murojaahnya, apa nilainya? Pahala jauh melampaui pahala ibadah sunnah, jauh melampaui ibadah wajib, hukumnya wajib. Kata beliau, dengan berbagai macam dan ragamnya, dengan berbagai macam ilmunya dan ragamnya. Maka ini semua yang beliau sebutkan di sini adalah apa? Daftar apa? Daftar PR kita semua. Daftar PR kita ternyata banyak ya, namun kita tidak bisa melahapnya sehari semalam. Kita harus berproses. PR-nya banyak, kita lakukan sedikit demi sedikit. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang semangat menempuh jalan kami akan tunjukkan. Allah pasti akan tunjukkan kok. Tidak mungkin enggak. Tidak mungkin antum akan tersesat. Allah pasti akan bukakan pintu keberkahannya bagi kita yang mau menuntut ilmu agama. Namun patut kita pahami menuntut ilmu itu merepotkan dan apa? Dan melelahkan. Jangan antum kira ilmu agama itu bisa dengan bakar berapa kertas, habis itu dicampur dalam air, kemudian antum minum, antum hafal luar kepala. Enggak seperti itu ngayal itu. Ilmu agama itu harus dengan repot. Harus dengan repot. Jangan sisakan waktu belajar itu di waktu sisa antum. Antum punya waktu bekerja sehari berapa jam? 10 jam. 10 jam kelebihan, 8 jam. 8 jam itu sudah maksimal, udah kelebihan. Jangan nambah lagi udah. Rezeki antum ya segitu. Kalau antum mau kepala antum di bawah, kaki di atas, ya rezeki antum ya segitu. Jangan diporsis. 8 jam untuk bekerja, sejam untuk belajar. Sejam saja untuk belajar. Sehari. Atau sama kajian 2 jam lah ya. 2 jam untuk belajar. Sehari 2 jam. Lakukan secara konsisten. Jangan ada alpa. Kata seorang penyair, Abbas al-Aqad, seorang penyair Mesir, man talabal uluma bi ghairi kaddin sayudrikuha idza syabal ghurabu. Nanti habis azan kita artikan. Baik, tadi sebelum azan kita mengutip perkataan seorang penyair dalam konteks menuntut ilmu. Kata beliau, man talabal uluma bi ghairi kaddin sayudrikuha idza syabal ghurabu. Kenapa belajar itu sulit? Memang begitu sunnatullahnya. Sama seperti menuntut dunia pun sulit, maka menuntut ilmu agama pun sulit. Bahkan lebih sulit. Kenapa? Halangannya bukan hanya setan dari kalangan manusia, tapi setan dari kalangan jin juga. Maka lebih susah. Man talabal uluma bi ghairi kaddin, artinya siapa yang ingin menuntut ilmu tanpa lelah, tanpa payah, tanpa repot, sayudrikuha, dia akan dapat ilmunya. Bisa enggak? Bisa. Kapan? Idza syabal ghurabu, ketika burung gagak itu bulunya sudah berubah menjadi putih. Atau idza hatta yalijal jamalu fi thammil khiyat, sampai kita berhasil masukkan unta ke lubang jarum. Kalau bisa enggak? Enggak bisa. Harus dengan repot. Namun ketika melihat PR yang sebanyak ini, jangan kita langsung lemes ya, karena insya Allah akan bantu kita ketika Allah melihat usaha kita dalam belajar. Tidak usah banyak-banyak, sehari tadi 5 halaman baca baru, kemudian 5 halaman murojaah, 5 menit murojaah, dan 1 ayat Al-Quran dihafal plus baca tafsirnya. Bisa insya Allah? Bisa lah, bisa. Sehari berapa jam kerja? 8 jam. Ada mokelnya ya, kalau puasa mokel ya. Ada bolosnya ya? Bolosnya ada? Tidak boleh bolos. Kenapa tidak boleh bolos?
nanti makan apa. Ya sama seperti itu juga. Mana semangat kita dalam ilmu agama. Kalau di dunia hukumannya kalau tidak kerja nanti makan apa. Kalau nggak belajar dalam ilmu agama nanti nggak dapat kebaikan dari Allah Jalla Jalaluhu. Kata beliau di sini, maka barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan pahamkan dalam perkara-perkara ini. Dan Allah akan memberikan taufik untuknya. Dan hadis ini secara tersirat menunjukkan, ini yang tadi kita sebutkan, pemahaman terbalik, barang siapa berpaling dari ilmu-ilmu tersebut secara keseluruhan, bahkan secara keseluruhan ya, secara totalitas, dia sama sekali tidak mau belajar, tidak mau membaca, tidak mau mendengar, maka bahkan ini termasuk naqid min nawaqidil Islam. Ini termasuk diantara 1 dari 10 pembatal keislaman. Al-i'radu 'anil ilmi bil kulliyah. Berpaling dari ilmu agama secara totalitas. Tidak mau baca, tidak mau dengar, tidak mau ngaji. Sama sekali. Maka yang seperti ini bisa membatalkan keislamannya. Na'udzubillah. Kata beliau di sini, hal itu sebagai pertanda bahwa Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya. Allah mungkin berikan dia dunia. Kata Allah, kullan numiddu haula'i wa haula min ata'i rabbik. Kata Allah, dunia itu Allah akan berikan kepada fulan. Maksudnya kepada siapa? Orang mukmin dan orang kafir. Sama. Allah bagi rata. Kenapa? Tidak ada nilainya dunia. Tapi Allah hanya memberikan ilmu agama bagi orang-orang yang Allah kehendaki, Allah cintai saja. Orang-orang pilihan saja. Antum orang-orang pilihan. Kita orang-orang pilihan insyaallah ta'ala. Kata beliau, karena dia terhalang, dari mana kita tahu tidak ada kebaikan dalam dirinya? Karena dia terhalang dari sebab-sebab untuk memperoleh kebaikan dan kebahagiaan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Selesai dari hadis ke-11. Hadis ke-12, orang mukmin yang kuat. Kata penulis rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan pada masing-masingnya yang penting dia beriman, maka padanya terdapat kebaikan, dan pada masing-masingnya terdapat kebaikan. Kita enggak lanjutkan bacanya sampai selesai hadisnya. Cuman hadis ini secara umum, apa yang kita baca barusan, secara umum menggambarkan kepada kita bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertingkat-tingkat. Iman itu kadang naik, kadang turun. Apa dalilnya? Ada mukmin kuat, ada mukmin lemah. Ada mukmin yang imannya kuat, ada mukmin yang imannya lemah. Dan ini sebagai bantahan bagi dua kelompok. Siapa mereka? Kelompok Murji'ah dan kelompok Khawarij. Kelompok Murji'ah, bagi mereka iman itu hanya satu bagian. Ketika imannya masih ada, maka aman-aman saja. Meskipun bermaksiat, meskipun zina, meskipun membunuh, selama dia mukmin, aman-aman saja. Dan ini keadaan banyak kaum liberal zaman sekarang. Banyak kaum liberal zaman sekarang. Yang penting yang penting iman lah ya. Yang penting meyakini dari dalam hati. Ini keyakinan Khawarij. Sebaliknya keyakinan Murji'ah, keyakinan Khawarij sebaliknya, berseberangan. Mereka adalah kelompok-kelompok yang ekstrim dalam keimanan. Mereka menganggap iman itu satu keutuhan. Ketika imannya hilang karena dosa-dosa besar, ada nggak sisanya? Tidak ada. Iman itu satu. Satu. Ketika imannya sobek misalkan, imannya hilang, ya sudah. Ketika imannya hangus karena dosa besar, maka tidak ada lagi keimanan. Maka mereka orang-orang yang mudah sekali mengkafirkan kaum muslimin. Dikit-dikit kafir. Sebaliknya Murji'ah,
begitu tenang dalam maksiat meskipun melakukan dosa-dosa besar. Di mana ahlu sunnah? Selalu di tengah-tengah. Ahlu sunnah mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Ada mukmin kuat, ada mukmin yang lemah. Dan selemah-lemahnya orang yang beriman, dia tetap disebut sebagai seorang mukmin. Kata Nabi apa di sini? Wa fi kullin khair. Wa fi kullin khair. Apa wa fi kullin khair artinya? Dan pada masing-masing orang yang beriman itu, mau yang kuat imannya, mau yang lemah imannya, masih terdapat pada dirinya keimanan dan kebaikan. Masih aman selama dia beriman. Jadi sekali lagi ini menunjukkan akidah kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini tentang keimanan. Apa keyakinan kita terhadap iman? Yazidu wa yanqus. Apa arti yazid wa yanqus? Bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Dan ini gampang kita gambarkan seperti keyakinan kita kepada malaikat. Sebagian kita imannya kuat. Dia mukmin yang kuat dalam keyakinannya terhadap Allah, terhadap malaikat. Dari mana dia dapatkan itu? Dari ilmu yang dia rutini, pelajari terus-menerus. Dia ada yang mengenal malaikat hanya sekedar malaikat saja. Yang penting iman kepada malaikat, ini mukmin yang lemah. Ada mukmin yang kuat, dia mengimani tentang malaikat berikut dalilnya dan detail-detailnya. Dia tahu sebagian malaikat ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Kata Allah, yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambah sayap, menambah bentuk penciptaan makhluknya sesuai dengan kehendak Allah. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Ada malaikat Jibril berapa sayapnya? 600 sayap. Jarak antara sayap satu dengan sayap yang lain sejauh jarak timur dan barat. Ini keimanan yang kuat. Kita beriman yang kuat karena kita mengetahui detailnya malaikat. Demikian pula nama-namanya. Ada malaikat penjaga neraka, penjaga surga. Ada malaikat yang sayyarah. Apa sayyarah artinya? Bukan mobil. Sayyarah itu malaikat yang suka berjalan-jalan. Bukan berjalan-jalan tanpa tujuan. Hasya lillah, Allah tidak mungkin dalam penciptaannya, dalam perintahnya kepada malaikat dengan kesia-siaan, tidak mungkin. Pasti ada tujuan. Apa tujuannya? Nyari majelis-majelis ilmu. Duduk di sini kemudian manggil malaikat yang lainnya. Ini keyakinan kita. Dalam hal meyakini malaikat, iman kita kuat. Kita seorang mukmin yang kuat. Dari mana kita mendapatkan keimanan kuat? Dari belajar. Ilmu yang bermanfaat tadi. Demikian pula keyakinan kita tentang Allah. Imannya kuat sekarang pun, apakah akan konsisten kuat? Jawabannya tidak. Apa tadi alasannya? Al-iman, iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Makanya Nabi SAW katakan, iman itu dalam dada kalian la yakhlaqu kama yakhlaqut thawb. Akan apa istilahnya ya? Baju kalau lama dipakai apa? Usang. Iman dalam dada kita akan usang sebagaimana baju yang kalian kenakan. Maka kata Nabi SAW, maka minta kepada Allah an yujaddidalakumul iman fi qulubikum. Maka minta kepada Allah terus menerus continue agar ditambahkan keimanan dalam diri kita. Minta sama Allah, jangan menengwai, jangan tidak berdoa. Kita doa minta sama Allah ketika selesai azan, jarak antara azan dan iqamah, minta sama Allah. Kita fakir kepada Allah. Dan iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Ini arti iman bagi ahlu sunnah wal jamaah. Apa arti iman secara lengkap? Ada 5 nun ya, 5 nun. Apa iman? 5 nun. Al-imanu al-amalun bil arkan, wat tasdiqu bil jinan. Kemudian apa? Wal qawlu bil lisan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Ujungnya nun semua ya. Apa yang pertama tadi? Iman adalah al-amalu bil arkan, beramal dengan anggota tubuh. Al-amalu bil arkan. Wat tasdiqu bil jinan. Apa tasdiq bil jinan? Meyakini dari dalam jinan, hati. Kemudian wal qawlu bil lisan, mengucapkan dengan lisan.
3 nunnya sudah, tinggal 2. Tadi Yazid yankus. Yazidu bi ta'atir Rahman, bertambah dengan taat kita kepada Ar-Rahman dan berkurang dengan taatnya kita kepada setan. Jadi ini 5 makna keimanan atau kita sebut dengan 5 nunat, 5 nun. Masih ingat nggak? Masih ya, maknanya saja. Ini keyakinan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Maka ini pembahasan muqaddimah ya tentang hadis yang ke 12. Dan maksud dari tadi kita katakan bertambah dengan ketaatan, maksud dari ketaatan di sini adalah 2, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kita nggak bisa beramal saleh sampai kita berilmu yang bermanfaat. Makanya kita minta kepada Allah Azza wa Jalla setiap ba'da salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan kita diperintah untuk minta ilmu. Kata Nabi SAW, wa qur rabbi zidni, kata Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Nabi diperintahkan, qul wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Robku, aku minta kepada engkau ya Allah, apa? Ilmu. Jadi ini sebagai muqaddimah dari hadis yang ke-12, akhirnya kita selesai dan kita mengharap kepada Allah Jalla Jalaluhu, semoga Allah mengumpulkan jamaah kita di sini sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan kita kelak di surganya yang luas insyaallah taala, dan Allah ridhoi setiap amal kita dan Allah jadikan penutup akhir amalan kita husnul khatimah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.